Oke, baik. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Santo Theobalus. Santo Theobalus, ia sebagai seorang pemuda, ia sangat senang membaca kisah-kisah kehidupan para petapa suci seperti Santo Yohanes Pembaptis, Santo Antonius Agung, dan Santo Arsenius. Ia juga sering mengunjungi seorang rabi pertapa bernama Burkha yang tinggal di sebuah pulau kecil di tengah-tengah sungai Seine. Dari Burkha ia menumbuhkan benih panggilan Allah dalam hatinya untuk menjalani hidup seperti para pertapa kudus tersebut. Ia sungguh mengagumi cara hidup asketis dengan mati raga daripada pertapa dalam perjuangan mereka untuk meraih sebuah kesempurnaan hidup Kristiani. Hasratnya bernyala-nyala untuk menjadi seorang pertapa membuat pemuda bangsa ini menolak untuk menikah atau berkarir di bidang militer. Ketika pecahan perang antara sepupunya Pangeran Louis Ordo II dan Raja Korkan II memperebutkan mahkota kerajaan Burgundy, Theobalus menolak untuk memimpin pasukan dalam pertempuran untuk membantu sepupunya itu. Ia malah berusaha untuk meyakinkan ayah dan keluarganya untuk membiarkannya pergi dan menjadi pertapa. Karena keinginan yang tidak kunjung direstui oleh ayahnya, pada tahun 1054 Theobalus memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan diam-diam bersama seorang teman bernama Walter. Mereka pergi untuk menjadi pertapa di daerah Suki di distrik sini. Kemudian mereka melakukan perjalanan di Gen, di mana dua orang pemuda bangsawan ini menegaskan kerendahan hati mereka dengan bekerja sebagai kuli kasar, sambil terus menjalani hidup bermati raga dan doa secara diam-diam. Theobalus dan Walter kemudian menjadi peziarah melalui rute Sierra Santo Yohanes, dan setelah itu mereka kembali ke keuskupan Trier. Mereka melanjutkan peziarah mereka ke rumah dan berencana untuk pergi ke tanah suci Yerusalem melalui Venesia. Namun Walter jatuh sakit di dekat kota Salamico di Vicenza karena mereka memutuskan untuk menetap di sana. Tidak lama kemudian Walter wafat. Pertapa suci ini pergi ke surga dengan senyum kebahagiaan di wajahnya. Theobalus tetap tinggal di Salamigo dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pertapa. Ketika orang-orang mengetahui akan kesucian hidup Theobalus, banyak orang datang. Lalu Theobalus berusaha mencari tempat yang lebih sepi untuk dapat mengasihkan diri dan menjalani hidup bermati raga dengan lebih keras. Namun tetap saja ia diikuti oleh orang-orang yang tertarik untuk mendapatkan bimbingan. Keharuman namanya dan kesucian hidupnya membuat suatu hari uskup Vicenza memutuskan untuk mengunjungi pertapanya, dan sang uskup kemudian mentabiskan Theobalus sebagai seorang imam. Kemudian menceritakan tentang latar belakang keluarganya, dan tak lama kemudian kedua orang tuanya datang berkunjung ke pertapanya. Ibunya Gisela lalu memutuskan untuk mengikuti jejak Theobalus dan menjadi seorang pertapa wanita di dekat pertapa anaknya. Theobalus tutup usia pada tanggal 30 Juni 1066. Sesaat sebelum kematian, ia memutuskan menjadi seorang biarawan. Pengikut pun bergabung
dengan kongregasi yang didirikan oleh Santo Romualdus tersebut dan Santo Theobalus dikanonisasikan oleh Paus Alexander II pada tahun 1073. Sekian dari cerita pendek tentang Santo Theobalus.